Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat pintar di rumah, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Pada video kali ini kita akan belajar matematika dengan ceria, interaktif, dan menyenangkan. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama kakak Anggorigo Pamungkas. Sobat pintar di rumah bisa panggil dengan kakak Eng. Untuk alasan kenapa kakak dipanggil dengan kakak Eng, nanti sobat pintar di rumah bisa tanya-tanya di luar video ini ya. Oke? Sebelum kita lanjut, jangan lupa sobat pintar di rumah untuk subscribe, like, dan beri komen, beri kritik dan sarannya supaya video pembelajaran ini dapat berkembang menjadi lebih baik. Terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada video kali ini kita akan belajar mengenal apa itu bangun segi 4 dan bangun segitiga. Coba sekarang sobat pintar di rumah amati gambar-gambar di sekeliling kakak. Sobat di rumah mengenalnya. Untuk mengenal bangun datar tersebut, sobat pintar di rumah apakah sudah mengenal istilah garis dan sudut? Insya Allah sudah pernah ya. Sekedar mengingatkan, garis itu merupakan susunan titik-titik yang bersebelahan dan berderet memanjang ke dua arah. Sedangkan sudut merupakan bentuk pertemuan dua sinar atau dua garis lurus. Untuk macam-macam garis, ada garis sejajar, ada garis berpotongan, ada garis berimpitan, ada garis bersilangan, dan ada garis tegak lurus. Sedangkan untuk macam-macam sudut, ada sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, ada sudut lurus, ada sudut refleks, dan ada sudut satu putaran. Sobat pintar di rumah sudah mengingatnya? Insya Allah sudah ya. Jadi pada video kali ini kakak ingin mengajak sobat pintar di rumah untuk berpetualang. Kali ini kita akan melalui lorong waktu matematika. Coba kita perhatikan di manakah lorong waktu matematikanya. Wah, itu lorong waktu matematikanya sobat pintar. Ayo kita masuk. Oh. Wah, sobat pintar di rumah. Kakak sekarang ada di mana ini? Sobat pintar di rumah, di sana itu ada lagi ribut ngapain itu? Coba kita cari tahu. Mana ini sih bentuk apa ya? Itu wajib. Ini segitiga, ini segitiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Ini kenapa ini lagi ngapain? Ya Kak, kami sedang ngeributin bentuk benda apa ini. Benda apa ya? Coba kakak lihat. Oh, bentuk ini. Sobat-sobat di rumah, tahu nggak bentuk benda ini? Wah, adik-adik itu pengen tahu nama bentuk benda ini? Iya, Kak. Sebelum kita mengetahui benda ini, kakak mau kenalan dulu nih. Perkenalkan, nama kakak Anggorigo Pamungkas, bisa dipanggil kakak Eng. Nah, adik-adik ini namanya siapa aja nih? Kesia, Nah, Testa, Dika. Dani. wah, namanya bagus-bagus semua ya. Nah, adik-adik sebelumnya udah tahu belum bangun datar itu apa? Ada yang tahu? Bangun yang datar dong Kak. Ada yang tahu? Kasih tahu dong, Kak. Mau tahu? Jadi, bangun datar itu merupakan bangun-bangun dua dimensi, atau bangun datar itu merupakan bidang-bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus atau garis lengkung. Nah, bangun datar itu ada yang beraturan dan ada yang tidak beraturan. Bangun datar yang beraturan itu ada segi 4, ada segitiga, dan ada segi N beraturan. Sedangkan bangun datar tak beraturan ada selembar daun, sesobek kertas, dan sepotong triplek. Jadi, nama bentuk benda yang tadi adik-adik ributkan ini, itu namanya belah ketupat. Itu termasuk dari segi 4. Nah, kakak boleh tanya nggak? Boleh, Kak. Adik-adik tahu bedanya segi 4 dan segitiga? Tahu dong, Kak. Oke, boleh dong kakak tanya, benda apa di rumah adik-adik yang bentuknya segi 4? Pintu, Jendela, lemari, meja, Ada lagi? keramik, televisi, kaca, buku. Masya Allah, adik-adik pintar semua ya. Nah, kalau itu bentuk segitiga di rumah adik-adik apa aja? Ada nggak? ada Kak, atap rumah Kak. Ada lagi? Nggak ada yang tahu? Enggak.
Apakah di rumah adik-adik ada penggaris? Ada Kak. Nah, itu bentuknya apa? Segitiga. Segitiga. Nah, segitiga kan? Nah, jadi segitiga itu di sekeliling kita itu masih banyak lagi ya. Nanti adik-adik bisa cari sendiri ya. Nah, tadi kita udah nyebutin benda-benda yang berbentuk segi empat dan segitiga ya. Supaya adik-adik dan sobat pintar di rumah lebih paham, kakak punya sesuatu. Nah, ini kakak ada sesuatu nih. Ini kakak punya ada beberapa lidi, alat tulis, dan lembar kerja. Coba nanti adik-adik berdiskusi ya. Nanti adik-adik coba hubungkan setiap ujung lidinya. Nah, adik buat bentuk segi empat dan segitiga. Setelah adik-adik bentuk, adik gambarkan di lembar kerja ini. Siap? Siap Kak. Oke sobat di rumah, supaya sobat di rumah bisa lebih paham, persiapkan peralatan untuk mengikuti diskusi pada video ini. Dan jangan lupa untuk download LKS-nya di deskripsi video ini. Langsung aja. Susunlah 6 batang korek api atau lidi tersebut, kemudian bentuklah bangun segi empat dan segitiga sebanyak mungkin yang dapat kalian temukan dengan persyaratan sebagai berikut. 1. Setiap ujung batang korek api atau lidi harus bertemu dengan ujung batang korek api atau lidi lainnya. Nah, ini contohnya ya, seperti ini. 2. Tidak ada satu batang korek api atau lidi yang bersilangan. Dengan 3 batang korek api, kira-kira membentuk bangun apa ya? Nah, banyak batang korek apinya ada 3. Jumlah sisinya ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3. Banyak sudut. 1, 2, 3. Kemudian termasuk bangun datar beraturan. Nama segi empat atau segitiganya, segitiga sama sisi. Nah, coba kalian temukan bentuk lainnya ya. Silahkan pause video ini. Apa kalian sudah mencobanya? Nah, kalian akan menemukan beberapa bentuk ya. Ini dengan 4 batang korek api seperti ini. Kemudian ini dengan 5 batang korek api. Nah, ini dengan 6 batang korek api. Nah, sobat pintar di rumah, inilah beberapa macam bentuk yang dapat sobat pintar di rumah rangkai dengan menggunakan 6 batang korek api. Sekarang coba isi tabel yang ada di LKS. Tentukan banyak batang korek apinya, kemudian jumlah sisinya, kemudian banyak sudut, dan tentukan termasuk bangun datar apa, bangun datar beraturan atau tidak beraturan, dan tentukan nama segi empat atau segitiga tersebut. Sobat pintar di rumah bisa gunakan internet, buku, atau sumber lainnya. Coba sekarang kalian temukan jawaban untuk mengisi tabel tersebut. Silahkan pause terlebih dahulu video ini. Gimana sobat kita di rumah sudah selesai? Berdasarkan hasil pencarian pada kegiatan ini, kita menemukan beberapa bangun datar segi empat, segitiga, dan bukan keduanya. Ada sisi yang sama panjang dan sudut-sudut yang sama besar disebut bangun datar beraturan. Ada sisi-sisi yang tidak sama panjang dan sudut-sudutnya tidak sama besar disebut bangun datar tak beraturan. Selain itu, kita dapatkan segitiga memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Kira-kira yang mana aja ya? Nah, ini dengan 3 batang korek api, namanya segitiga sama sisi. Nah, ini dengan 5 batang korek api, namanya segitiga sama kaki. Ini dengan 6 batang korek api, namanya segitiga sama sisi. Selanjutnya, segi 4 memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Kira-kira yang mana aja ya? Nah, yang ini namanya apa aja? Persegi,
Yang ini jajar genjang, yang ini belah ketupat. Apalagi? Nah, ini dengan 5 batang korek api, ada segi 4 sembarang, segi 4 sembarang lagi. Kemudian ini trapesium sama kaki. Sekarang yang 6 batang korek api. Oh, ada berapa ini? 4, ada layang-layang. Kemudian ada segi 4 sembarang, ada persegi panjang, dan ada jajar genjang. Selain itu, kita juga menemukan beberapa segi 4 konveks dan segi 4 konkav. Nah, ini dengan 4 batang korek api dapat segi 4 konveks. Kemudian dengan 5 batang korek api kita temukan ada 2 segi 4 konveks. Kemudian ada 1 segi 4 konkav. Dengan 6 batang korek api ada 3 segi 4 konveks dan ada 1 segi 4 konkav. Jadi, segi 4 konveks disebut juga segi 4 cembung, di mana semua sudut interiornya kurang dari 180 derajat dan kedua diagonalnya terletak di dalam segi 4 tersebut. Kemudian, segi 4 konkav disebut juga segi 4 cekung, di mana ada sudut interior yang lebih dari 180 derajat dan ada diagonal yang terletak di luar segi 4 tersebut. Supaya lebih paham, mari kita coba contoh 1. Perhatikan gambar berikut. Kemudian, tentukan banyaknya segi 4 yang terbentuk pada gambar tersebut. Nah, kira-kira ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ada 15. Di mana terdiri dari satu bagian ada sebanyak 5, 2 bagian ada 4, 3 bagian ada 3, 4 bagian ada 2, 5 bagian ada 1. Jadi banyak segi 4 yang terbentuk adalah sebanyak 15. Contoh 2. Perhatikan gambar segi 6 berikut. Tentukan banyak segitiga yang dapat ditemukan pada gambar tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Jadi segitiga yang terbentuk, satu bagian ada 8, dua bagian ada 9, tiga bagian ada 3. Jadi totalnya ada 22 segitiga. Supaya sobat di rumah makin paham, kalian bisa kerjakan latihan soal yang ada di video ini. Gimana adik-adik? Udah siap, Kak? Udah siap? Sudah. Udah. Mana coba lihat kakak lihat ya. Ya, Kak. Sudah ya. Karena dia udah selesai, boleh nggak kakak minta tolong satu orang membacakan hasilnya? Aku, Kak. Oh, Kesya. Oke, terima kasih ya Kesya. Jumlah lidi 3, jumlah sisi 3, jumlah sudut 3, sama bangun datar segitiga sama kaki, bagian segi 4 segitiga. Nah, dari gambar dan bentuk yang adik-adik kerjakan, apa yang sama dari bangun datar tersebut? Kalau yang segitiga itu mempunyai sisinya ada berapa? 3. Tiga. Terus sudutnya ada berapa? 3. Nah, itu sama-sama segi 3. Sedangkan segi 4, sisinya ada berapa? 4. Sudutnya? 4. Insya Allah adik-adik pintar sekali ya. Sobat-sobat pintar di rumah juga bisa itu ya, juga ikut bisa mengerjakan. Jadi gimana adik-adik sudah paham segi 4 dan segi 3? Ya. Nah, jadi apa yang
adik-adik ributkan tadi namanya apa? Belah ketupat. Nah, pinter sekali adik-adik. Jadi kesimpulannya apa adik-adik? Segi empat merupakan bangun yang memiliki sisi dan sudut yang sama 4. Ya, terus? Dan segitiga merupakan bangun yang memiliki sisi sudut 3. Masya Allah, adik-adik pinter semua. Semua sudah paham ya? Sudah. Alhamdulillah ya adik-adik. Nah, jadi adik-adik jangan meributkan sesuatu yang adik-adik belum ketahui. Adik-adik bisa menggunakan handphone untuk mencari tahu yang adik-adik belum ketahui. Semoga pengetahuan adik-adik bisa berkembang. Jangan lupa ya untuk belajar. Jangan takut salah, karena dengan salah adik-adik akan belajar menjadi benar. Oke? Oke. Nah, jadi karena kita udah selesai, saatnya kita berpisah ya. Kakak pergi dulu ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah sobat pintar di rumah. Itulah tadi petualangan matematika kita. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.